Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? It's like a nightmare that's painful me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid Career Mode kita, dan di sini udah memasuki pertandingan terakhir nih ya. Jadi pertandingan terakhir di musim ketiga, yaitu final Liga Champions. Ya, dan lawan kita seperti yang kalian tahu di episode sebelumnya ya, udah tahu pastinya kita melawan rival sekota kita, yaitu Atletico de Madrid. Dan iya, di sini sejauh ini menurut saya sih Atletico kuat banget ya. Tapi entah kenapa kalau lawan Madrid dia lemah gitu. Dia kelihatan lemah. Tapi di La Liga dia tuh juara kan, seperti yang kalian tahu di video sebelumnya, dia juara La Liga. Kemudian di pertandingan Liga Champions pun dia untuk sampai ke final ini dia nggak melawan tim yang bisa dibilang tim lemah. Semuanya adalah tim yang kuat, dan Atletico berhasil lolos dan melewati semua rintangan tersebut. Tapi di La Liga, di Copa de España atau Copa del Rey ini, kalau Atletico ketemu Madrid ya udah Madrid yang lebih sering menang, dan kemarin juga kita berhasil ngalahin Atletico di final Copa de España. Semoga hal itu terulang kembali di Liga Champions ya. Jadi kalian bisa lihat untuk top skornya sendiri, ini adalah Neymar Junior dan juga Gabriel Jesus yang dari Bayern, dan tentunya ini Bayern kan udah gugur tuh, dikalahin sama Atletico kan. Tapi berarti kalau misalnya Neymar cetak 1 gol lagi nih di kompetisi terakhir ini, final Liga Champions, otomatis sudah Neymar tuh yang jadi top scorer. Dan ya ini pun juga udah Neymar sih sebenarnya ya. Kalian bisa lihat ya, Luka Jovic juga ada 8 gol, ada 7 gol. Kemudian pemainnya Atletico sama sekali nggak ada nih di 8 besar top skor. Waduh. Ya, kita cek dulu lah berita hari ini. Oke. Dan seperti yang kalian lihat ya, ini udah kelihatan sih di episode sebelumnya, Mbappe memenangkan sepatu emas pasti karena top scorer di La Liga dengan gol 44 gol, ya itu gila banget. Team of the competition. Ya udah selesai lah kita lihat ini, dan kita mungkin langsung aja next ke pertandingannya, mungkin tanggal 28 ya, 28 Mei. Dan hopefully ini di musim keempat ini kita mainnya bagus di La Liga ya. Walaupun sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih di posisi kedua ya di La Liga, tapi melihat kita yang sering kalah atau imbang dari tim-tim lemah, tim-tim Guys, we're going to get started with the questions any minute now. tim-tim yang nggak diunggulkan sama sekali di La Liga, bahkan tim-tim yang bisa dibilang papan bawah gitu loh. Itu menyedihkan sih untuk Madrid, karena iya kayak apa ya, kayak kurang realistis aja gitu loh. Kita kalah dari tim lemah menang lawan tim besar. Itu kayak gimana rasanya itu. Ya, dan anyway, untuk Real Madrid di real life, congratulations ya udah memenangkan trofi La Liga ke-34 kalau nggak salah. Dan ya baru hari ini anyway, saya baca informasinya. Dan tentunya siapa lagi kalau bukan Sergio Ramos ya yang mengangkat trofinya. Dan untuk di episode kita kali ini juga, di sini saya pengen, walaupun berbeda kompetisi ya, itu kan La Liga kemarin kan, di real life itu. Dan di sini Liga Champions saya pengennya Sergio Ramos kali ya. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Sergio Ramos kali kita percayakan sebagai kapten dan angkat trofi nantinya kalau misalnya kita menang. Karena kalau untuk Iker Casillas kan sudah tuh kemarin ya di musim kedua. Dan ya ini sebenarnya sih agak dilema juga ya. Saya juga masih kepikiran apakah kita Casillas aja di sini kita kasih ya, ataukah gimana, karena ini Casillas kan udah terakhir tuh. Kalau sementara Ramos kan masih ada musim depan kan, masih ada peluang lah. Tapi nggak bisa dibilang kayak gitu juga, karena peluangnya memang masih ada, tapi nggak mudah untuk sampai di final Liga Champions lagi di musim depan. Ini kali aja musim depan kita malah gugur di UCL. Oke, jadi tapi di sini juga nggak bisa kita bilang udah fix
Casillas atau Ramos yang bakal angkat trofi, karena ini kan final gitu loh, belum ada kepastian juga. Jadi saya mesti hati-hati di sini. Karena kali aja kita pasang Casillas malah jadi bumerang buat Madrid. Tapi karena kita udah kemarin udah mempersembahkan trofi untuk Casillas ya di musim kemarin itu, saya rasa udah cukup lah ya untuk Casillas. Dan di sini ya saya bakal pakai tim inti. Bolehlah Courtois di sini ya untuk kiper. Musim lalu kan Casillas tuh, dan untuk musim depan itu udah fix si ini apa namanya Lunin yang bakal jadi kiper utama. Oke, jadi seperti ini aja mungkin untuk line up-nya, dan ya kita langsung gas aja maybe ke pertandingannya ya. Bentar, kita cek dulu ini ada Van de Beek. Oh, ini kita naikin Van de Beek nih, gantiin. Oh, udahlah, udah nggak usah sih. Oh, Asensio aja mungkin kita tukar ya. Oke, jadi gas. Oke, dan ini dia. Dan di episode sebelumnya ya kalian udah lihat ya, itu judulnya adalah pertandingan terakhir Iker Casillas bersama Real Madrid. Oke, hujan nih, gerimis. Dan ini dia kedua tim sudah memasuki lapangan, dan trofi Liga Champions. Hopefully, semoga kali ini kita kembali lagi mengangkat trofi Liga Champions untuk yang kedua kalinya di series Real Madrid Career Mode. Dan itu kalian bisa lihat ya, kita menang cukup besar lawan Dortmund. Oke, itu dia tadi anthem dari Liga Champions, dan kalian baru saja lihat tadi ya, itu trofinya lagi-lagi di shot, dan waduh, itu kalau ngeliat trofi kayak gitu langsung pengen dipegang-pegang, dielus-elus kayak gitu ya. Aduh, trofi kompetisi tertinggi di sepak bola Eropa, bahkan menurut saya dunia sih ini. Ini bisa dibilang Piala Dunianya antar klub. Oke, seperti yang kalian lihat untuk pemain dari Atletico sendiri masih ada Joao Felix, ada Saul, Jan Oblak pastinya, kemudian Rabiot, ada Thomas Lemar juga, Korea, dan ya kita paling dijadikan cadangan tuh. Rugani ya pemainnya Atletico. Dan ini kita mulai. Bismillah ya, semoga kita memenangkan pertandingan hari ini. Come on Madrid, kick off babak pertama antara Atletico de Madrid versus Real Madrid. Dua klub yang berasal dari kota yang sama sekarang bermusuhan dan memperebutkan satu piala. Casemiro, Kylian Mbappe, coba syuting Kylian Mbappe. Ini menit ketiga langsung mencetak gol. Wow. Luar biasa. Ini sih yang kalian notice kemarin ya, kalau banyak yang bilang, "Bang, untuk kompetisi bukan kompetisi sih, untuk difficulty ultimate di FIFA 20 itu katanya lebih mudah cup ya, kompetisi cup dibanding liga." Jadi mungkin kita naikin slider itu. Apa sih slider itu? Nanti saya coba search ya. Slider atau gimana atau apa tuh? Ya saya kurang paham sih slider itu kayak gimana ya.
Oke. Rabiot. Saul. Tapi ini belum tentu loh, belum tentu kita menang ini. Ini baru menit awal lah. Ini bisa jadi, jangan. Oh, Courtois. No, Fabian Ruiz. Ini baru awal ini. Oke, Fabian Ruiz. Oh, oke. Dan Mbappe coba. Oh my god, hampir aja itu. Rodrigo. Wow, Lodi. Wah. Alexander-Arnold, Rodrigo. Oh. Yo Felix. Rabiot. Yo Felix lagi-lagi Rabiot. Oh my god, berbahaya. Ferland Mendy coba. Itu tadi udah di tackle, udah mencoba di blok tadi oleh Mendy, cuman masih lepas bolanya ternyata, dan ditepis oleh Courtois. Nice save. Corner lagi untuk Atletico de Madrid. Wah. Oh my. Astaga, Courtois ngapain tadi? Aduh. What? Berbahaya banget itu. Sergio Ramos. Rafael Varane. Alexander-Arnold. Langsung kasih aja mungkin ke Rodrigo. Come on, Rodrigo. Kita coba. Rodrigo. Shooting Rodrigo. Walah. Aman loh, aman di tangannya Oblak gitu. Padahal powernya tuh lumayan keras tadi. Korea. Rabiot. Bellerin. Gomez. Oh, Ramos tadi. Korea. Aduh. Corner kick lagi-lagi untuk Atletico de Madrid. Oke. Go. Astaga, kaget saya. Hampir aja. Nah, ini kita udah mulai ditekan nih. Diserang terus kita. Wah, itu hampir gol loh. Oke, Sergio Ramos. Ferland Mendy. Casemiro. Paul Pogba sekarang. Balik ke Casemiro lagi. Fabian Ruiz. Nah, Neymar Junior. Neymar. Oh, Jan Oblak. Masih bisa diselamatkan. Kylian Mbappe coba shooting. Mbappe. Waduh, masih off target. Tipis ya itu. Arnold. Oke, menang duel lagi. Wah. Yo Felix, Thomas Lemar. Ada Rafael Varane, kasih ke siapa tuh? Gomez ya. Ramos. Good job Sergio Ramos. Fabian Ruiz. Casemiro. Paul Pogba. Mbappe. Casemiro. Shooting. Waduh. Masih off target juga tendangan dari Casemiro.
Fabian Ruiz, Paul Pogba kasih ke Rodrigo. Paul Pogba tunggu mon. Pogba shooting Pogba. Yes, Paul Pogba. 2-0 Real Madrid. Luar biasa Paul Pogba, jadi 4 gol ya di Liga Champions. Arnold. Oh, Rafael Varane tadi. Neymar Junior. Mau Neymar. Rabiot. Waduh, Lodi. Bellerin. Korea. Waduh, no. Oh, Courtois. Counter attack dari Real Madrid. Ayo dong Madrid. Astaga. Oke, Rodrigo. Casemiro, Mbappe, Fabian Ruiz mungkin. Nah, balik Rodrigo lagi tuh. Ya, Saul. Oke, Gomez. Joao Felix. Korea. Bahaya, Bellerin. Oh, no. Wah, Ramos. Wah, no. Astaga, bahaya banget. Oke, itu dia. Halftime whistle. Oke, jadi di awal ini kita cukup mendominasi ya, karena lihatlah posisinya kita 51%, kemudian Atletico di Madrid 49%. Oke. Gomez, Saul, Rugani, ada Mbappe tuh. Oh, Mbappe kemana? Ayo Mbappe, yes. Wah, pelanggaran ya? Paul Pogba, Rodrigo. Wow. Lemar. Rabiot. Nah, Ferran Mendy tuh. Oke, Casemiro, Mbappe. Kylian Mbappe di shooting. Yo, mantap. 3-0. Nggak ada sama sekali kesempatan untuk Atletico Madrid. Oke, nice. Oke, menang telak nih. Rabiot, Felipe. Wah, kalau misalnya kita kalah di sini nih kacau banget sih. Karena kita udah ngerelain La Liga untuk Atletico kan. Masa iya Liga Champions juga Atletico yang menang. Nah, Mbappe, come on. Ayo. Oh. Wah, Joao Felix. Oh, berbahaya. Oh, untung aja. Ayo nih Neymar nih. Mau Neymar, nggak ada aksi-aksi dari Neymar Junior. Oke, Kylian Mbappe. Oi, berbahaya banget. Mbappe, oh, blak. Dengan mudah pastinya.
Oke. Rafael Varane. Kasemi, aduh. Saul. Oke, Thomas Lemar. No. Tengah itu kosong, astaga. Kapten mereka Saul berhasil mencetak 1 gol untuk Atletico de Madrid. Itu kosong sih tengahnya tadi, tapi ternyata di shot dari situ pun masuk, tetap masuk. Itu agak di placing itu tadi. Oke, 1 gol balasan di menit 64. Oke, di sini mungkin kita ganti pemain dulu. Van de Beek bakal gantiin Fabian Ruiz. Kemudian itu aja ya mungkin. Atau kita ganti Arnold nih. Hakimi, nanti aja. Oke, Fabian Ruiz. Donny van de Beek, Kylian Mbappe. Mohon, ayo, bisakah langsung ditembus nih? Neymar, come on. Alah, nggak dapat. Nah, Donny van de Beek, coba Donny van de Beek. Oh, masuk loh. Baru aja pemain yang menggantikan Fabian Ruiz lagi-lagi mencetak gol untuk Madrid. Oke. Rabiot. Rodrigo. Waduh. Wah, no. Lodi. Mendy. Oke, udah menit 71, udah bisa dipastiin sih kayaknya nih kita yang bakal memenangkan Liga Champions. Oke, Casemiro, through ball langsung ke Kylian Mbappe ke depan. Langsung aja Mbappe mencoba melewati. Oh, Kylian Mbappe. Oh my god, Mbappe. Shooting Mbappe. Oh. Gila. Sang mega bintang Real Madrid, pemain termahal Madrid. Kalian bisa lihat tadi pergerakannya tuh. Dan gila tendangannya. Hat-trick ya dia. Oke, di menit ke-75. 9 gol udah. Mbappe yang jadi top skor. Gagal Neymar ya berarti. 9 gol. Ya, dan kita ganti Arnold dulu di sini. Kemudian siapa lagi nih pantas masuk 1? Oke. Apakah Pogba kita ganti aja dengan Neymar di posisi gelandang? Kemudian kita masukin Vinicius. Iya, boleh sih. Oke, kayak gini dan nah, mantap. Yo Felix, Parejo, Gomez,
Oh, Ferland Mendy, good job. Mendy, come on. Ayo. Ke tengah aja tuh Neymar Junior. Neymar, oh! Astaga, hampir aja. Kirain udah gol tadi. Flashing dari Neymar Junior, sayang sekali masih. Wah, gila, tipis banget itu. Hampir aja. Hampir. Ah. Neymar, aduh, Parejo. Itu kasih aja Donny van de Beek tuh. Walah, Donny van de Beek yang saya... Oke. Hakimi, astaga. Saul. Joe Felix. Nah, Hakimi, aduh. Oh, Varane. Buang aja Ramos. Aduh, wah, di tackle cuy. Kartu dong set itu. Kartu ya. Oke, mantap sekali. Harusnya sih memang kartu. Wah. Oke, Thomas Lemar diganti oleh Llorente nih ya. Rafael Varane, Hakimi, Rodrigo, Donny van de Beek. Kemauan Donny van de Beek, bisakah? Wits, berbahaya, di tackle lagi. Neymar, wah, tidak. No, counter attack dari Atletico de Madrid. Parejo sekarang, Parejo, oke, dikejar oleh Casemiro, da Korea. Ah, Lodi, waduh. Saul, Lodi lagi. Mau kemana kamu? Lodi. Yo Felix. Oke, balik ke Lodi lagi. Llorente. Nah, Hakimi nice sekali. Kasih langsung trouble ke... Oke, Rodrigo. Come on, Rodrigo. Masih bisa dia. Lari terus Rodrigo. Dikejar. Ah, wasit. Wah. Kartu dong juga itu. Enggak loh. Udah fix kita menang. Liga Champions lagi-lagi mimpi buruk untuk Atletico de Madrid. Dan itu dia full time whistle Real Madrid. Ya, kalau kalian ingat Piala Dunia lagi. Final Liga Champions di tahun 2014 ya. 2015 juga di situ berturut-turut dua musim ya. Dua musim itu di final itu bertemu Madrid sama Atletico ya. Jadi derby Madrid mulu 2 tahun berturut-turut 2 musim dan dimenangkan oleh Real Madrid. Itu luar biasa sih. Dan ini dia, kita persembahkan untuk Real Madrid dan Sergio Ramos yang bakal mengangkat trofi musim ini. Dan ini dia sang kapten kita, sang legenda juga, center back legenda Madrid, Sergio Ramos. Luar biasa, sekali lagi kita mengangkat trofi Liga Champions dan mempertahankan gelar kita di musim lalu.
Oke, walaupun diguyur hujan ya, tetap semangat untuk pemain Madrid. Ya, dan itu dia tadi selebrasinya ya. Sangat-sangat meriah sekali dan ya ini lagi-lagi La Liga sih, momok kita ini kita belum bisa sama sekali. Udah 3 musim kita bermain di Real Madrid tapi belum bisa memenangkan La Liga. Ya, kita lihat ya untuk fact-nya sendiri, ini match fact-nya kita punya 12 shot, 6 shot on target, 6 shot dari Atletico. Kita punya sekali lagi 8 shot on target. Dan dari Atletico cuma punya 2. Skor akhirnya 5-1. Dari segi position jelas dimenangkan oleh Atletico di Madrid 52%. Dan kita hadir dulu untuk post match interview. Tadi man of the match sudah kelihatan lah ya, Mbappe dengan 3 kalau nggak salah hat-trick. Dan ini dia. Sekaligus juga Mbappe itu jadi top score di Liga Champions. Jadi 2 kompetisi kayaknya di Copa de España siapa tuh top score? Just a couple of questions for you. Jadi 2 kompetisi besar itu Mbappe bener-bener luar biasa sih. Oke, saya jawabin aja. Ya, Lautaro Martinez. Ya bener, hat-trick dia. Sekaligus langsung menjadikan dia top score di Liga Champions. Dan ya benar-benar untuk musim keempat ini benar-benar kita harus fokus di La Liga. Oke. Dan ya, great work katanya. Wow. Dan dapat duit lagi 19 juta euro, luar biasa. Lumayan banyak lah untuk transfer budget kita. Yang sejujurnya saya nggak tahu mau diapain tuh, udah banyak banget. Oke, ini dia Real Madrid berhasil memenangkan Liga Champions. Lagi-lagi Mbappe nih. Kalau nggak salah musim lalu juga Mbappe tuh yang pegang trofinya. Oke, jadi ini barusan tadi saya habis cari-cari mengenai slider ya, karena kalian di kolom komentar itu ada beberapa yang nanya, Bang ini slidernya perlu dinaikin ya atau gimana gitu, atau ada juga yang bilang, Bang tunjukin slidernya dong. Jadi ini saya tunjukin slidernya. Ini saya sejujurnya nggak ngerti. Saya baru tahu malah ternyata ada hal yang kayak gini di FIFA ya. Ya wajar sih kalau saya baru tahu karena memang saya bukan player FIFA. Dan ya ini angka-angka di sini ini dan nama-nama seperti ini yang saya baca tadi katanya kalau misalnya kita misalnya ini si sprint speed ini kan CPU nih, berarti AI yang kita lawan dong di FIFA itu. Dan ini katanya kalau kita naikkan ini berarti sprint speednya itu bakal bertambah, speednya CPU yang kita lawan itu, AI yang kita lawan. Jadi ini agak kurang gimana gitu kalau kita atur-atur kayak gini. Ini sejujurnya menurut saya nggak perlu ada yang seperti ini sih di FIFA ini. Ya kalau misalnya ultimate ya ultimate aja gitu, nggak usah ada customization seperti ini ya. Jadi kesannya kayak kita bisa ngatur-ngatur difficulty gitu loh. Ya cukup lah ya nama difficulty-nya, misalnya yang tertinggi itu ultimate, kemudian juga di bawahnya ultimate kan legendary, kemudian ada world class ya kan. Kalau diatur kayak gini mah kayaknya jadi kurang menarik sih kalau misalnya pakai slider. Dan ini aduh, ini apakah kita naikin? Kalau kita naikin waduh, jangan sampai kita malah dibantai lagi. Jadi untuk slidernya ini saya putuskan kayaknya nggak perlu dirubah sih. Oh ya, ini ada yang bilang kemarin Bang naikin slider kalau
di cup ya, di kompetisi kayak Liga Champions mungkin bisa dinaikin itu. Saya sebenarnya setuju-setuju aja kalau misalnya itu dinaikin ya, karena sejujurnya memang itu kompetisi tersulit, harusnya itu lebih sulit daripada La Liga biar lebih realistis. Tapi kalau untuk hal-hal kayak gininya ini kalau saya naikin di sini otomatis ngaruh ke semua kan, ke semua liga gitu. Saya nggak nemu slider yang khusus Liga Champions gitu, atau kompetisi cup gitu loh. Jadi di sini cuma ada bacanya sprint speed, acceleration, dan kalau kita naikin ini, wah berarti makin sulit dong kita di La Liga itu. Untuk saat ini aja di La Liga kita belum pernah juara, gimana mau dinaikin lagi? Ini positioning, aduh, saya nggak ngerti sih yang kayak gini. First touch control error, oke. Waduh ini berarti nah ini kalau kalian lihat ini injury frequency, ini apakah kalau saya naikin ini berarti pemainnya AI dari yang kita lawan itu, misalnya kita lawan Barcelona tuh, nah apakah kalau kita naikin ini dia bakal frekuensi cederanya itu makin meningkat besar gitu, makin gampang cedera pas speed? Aduh, nggak usah lah ya kita atur-atur kayak gini. Nggak suka sih sebenarnya saya kalau ini jadi bisa ini kitanya bisa berbuat curang dong kalau gini. Kalau misalnya kita bisa atur kayak gini, ya oke lah. Kalau dibilang atur kayak misalnya difficulty doang tuh yang ultimate legendary itu kan kelihatan pada saat sebelum kita memainkan pertandingan, ya kan. Jadi misalnya si A, content creator si A main FIFA, terus dia kick off ya, dia atur formasi, itu kan kelihatan itu difficulty-nya apa mereka pakai ya. Dan kalau ini kan nggak kelihatan dong. Jadi kalau misalnya kita turunin kayak gini, ya aduh, ya saya nggak mau kayak gitu ya. Jadi kita biarin aja kayak gitu. Dan ya karena selesai sudah untuk Liga Champions, dan itu artinya juga pertandingan kompetitif kita di musim ketiga juga udah selesai. Dan ya saatnya kita mengecek dulu. Tapi udah sih kemarinnya liga-liga besar udah kita cek semua. Nah di sini mungkin kita fokus ceknya kayak Liga Champions dan juga Europa League ya. Oke, yang pertama Liga Champions dulu. Kita lihat lagi ya. Untuk saat ini kan udah tahu lah siapa pemenangnya, Real Madrid. Dan ya ini dia babak 16 besar kemarin ya, skornya semua. Kemudian saya tertarik untuk ngelihat perjalanan Atletico. Nah yang pertama di babak 16 besar ini dia ngalahin AC Milan dengan skor yang besar banget 6-0. Kemudian di leg kedua di quarter final dia berhasil ngalahin FC Bayern dengan skor yang cukup tipis 3-2 agregatnya. Dan di semifinal dia berhasil mengalahkan Liverpool 3-1. Itu kuat banget loh Atletico. Tapi memang sayang entah kenapa di Liga Champions itu kayaknya sih difficulty-nya jadi kayak lebih gampang dibanding La Liga. Oke, dan kita cek dulu Europa League nih, siapa yang jadi juara di Europa League. Oke, Chelsea. Oke, congratulations untuk Chelsea yang telah berhasil meraih trofi Europa League musim ini. Dan ya lawannya di final adalah Lazio. Dan kita bakal cek dulu mulai dari 30 besar nih. Kita lihat perjalanannya Chelsea. Oke, yang pertama dia bertemu dengan Olympique Marseille 6-0, itu agregatnya besar banget. Dan Lazio cukup tipis 1-0 atas AZ nih. Ini saya nggak tahu nyebutnya kayak gimana, AZ aja ya, mungkin AZ. Kemudian kita lihat lagi di babak 16 besar Chelsea bertemu dengan West Ham. Sengit banget ini. Kalian bisa lihat ya, 3-3 agregatnya, tapi Chelsea ada goal away, jadi Chelsea yang berhasil lolos. Dan Lazio menang 3-1, bukan 4-2 ya, agregatnya atas AS Roma. Kemudian Arsenal 3-1 atas Napoli, 3-2 sih agregatnya. Dan ya di quarter final Arsenal bertemu dengan Lazio, dimenangkan oleh Lazio 4-3, tipis juga. Kemudian Chelsea menang 4-1 atas Gladbach ini, Borussia. Ini cukup besar skornya, 4-1 agregatnya ya, jadi lumayan untuk Chelsea. Dan di semifinal siapa yang ngalahin ini ya, Sevilla nih, mana nih Sevilla? Real Betis yang ngalahin Sevilla. Jadi dua tim Spanyol ini bertemu di sini 16 besar.
Ini Sevilla termasuk tim yang sering banget juara Europa League loh. Tapi dia gugur ternyata di babak 16 besar. Dan ya semifinal tadi mempertemukan Lazio dengan Hoffenheim. Ini gila banget, skornya 8-1 agregatnya. Dan ya di final Chelsea yang menjadi juara. Oke, itu dia. Dan kita mungkin cek dulu untuk top skor. Ya di sini La Liga udah tau lah, Mbappe, kemudian asisnya Rodrigo, kemudian pertandingan Super Copa Martinez ya pemain Barca, Copa de España Mbappe juga ternyata. Oke, 6 gol ya. Saya lupa sih kemarin. Asisnya ini Mbappe lagi-lagi sama Vinicius. Oh, Vinicius yang pertama. Kemudian Asian Elite Cup Paul Pogba, 3 nama pemain Real Madrid tuh. Asis. Top skornya Harry Kane ternyata. Mbappe di posisi sama doang sih, sama bahkan ya. Bahkan menurut saya lebih unggul Mbappe karena dia 3 match 5 gol, sementara Harry Kane ini 4 match 5 gol. Kemudian UEFA Super Cup udah pasti Mbappe, asis nih. Oh, Atletico Madrid ya. Udah sih tadi cek ini. Mbappe dan Neymar. Kemudian Europa League ini siapa nih? Oh, Bakambu ya dari Hoffenheim. Oke, menarik, 9 gol. Sama sih sebenarnya dengan Chelsea nih. Ada Pulisic juga. Ya, dari Chelsea tentunya 9 gol, 13 match. Kemudian asisnya pemain Roma. Wow. Sama dengan ini Geiger ya, pemain dari Hoffenheim. Oke, dan kita mungkin cek dulu untuk pemain kita nih, siapa nih yang punya penampilan terbanyak segala macam. Ini tim status ya. La Liga. Kita cek Real Madrid. Nah, ini dia. Iker Casillas cuma 1 kali main doang di La Liga ya. Berarti di pertandingan terakhir doang itu kita main dengan Casillas. Waduh, musim terakhirnya Casillas ya. Oke, untuk kiper sendiri yang penampilan terbanyak Courtois pasti 21 ya. Secara untuk musim ketiga memang dia kiper utama kita, dan disusul oleh Andre Lunin tentunya karena kita cuma punya 2 kiper nih. 3 kiper tepatnya ya. Dan Casillas sudah pensiun, berarti tinggal di musim keempat tinggal 2 doang. Nanti kita bakal ambil 1 kiper lagi dari Youth Academy. Itu kiper yang bakal kita bener-bener didik dari awal. Jadi saya bakal ambil kiper muda. Kemudian juga untuk striker sendiri yang paling banyak tampil itu adalah Mbappe, tentunya 27 pertandingan ya, dengan gol 44, assist 10 ya, clean sheet 3, gak pernah dapat kartu kuning, mantap banget. Luka Jovic 19 kali penampilan, 24 gol, luar biasa juga, assist 9, clean sheet 5, luar biasa Luka Jovic. Kemudian Lautaro Martinez ini kita bisa lihat 13 pertandingan, cukup sedikit ya karena memang dia cedera 4 bulan, cukup lama. Kemudian ada Martin Odegaard juga 12 penampilan, Neymar Junior 23 penampilan 15 gol, not bad untuk Neymar. Clean sheet 6 kali ya, kartu kuning sekali. Kemudian assist ini ada 4, Marco Asensio 25 pertandingan. Berarti lebih banyak pertandingannya Asensio nih dibanding. Oh iya, karena memang kita sering tempatkan Asensio di gelandang sih, jadi memang pastinya lebih banyak dari Neymar dong. Rodrigo, Vinicius ya. Kemudian Rodrigo, Takefusa Kubo, luar biasa ini. 2 winger favorit saya, Rodrigo sama Kubo. Ini sih Kubo bisa jadi bintang sih nanti. Kemudian Paul Pogba, luar biasa juga 14 gol ya, assist 14, clean sheet ada 6. Kemudian Dani Ceballos, Fabian Ruiz. Ini pemain muda juga ya, Giles Moreau. Kita bakal pinjamin aja dia. Nanti kan nggak punya jam main juga di sini. Oke, Casemiro 26 pertandingan, kemudian Duarte Nunes, Donny van de Beek, dan Oscar ini. Alexander Arnold 21 pertandingan. Oke, good job Arnold. Semusim ini dia 21 pertandingan, itu banyak banget. Luar biasa. Clean sheet ada 7, kartu kuning 1, assist ada 5, nggak ada gol. Sergio Lopez ini yang bakal out nantinya right back kita ya, dengan free, dengan bebas karena kita gagal kemarin untuk memperpanjang kontraknya. Dan juga ya sebenarnya dari segi gaji sih kayaknya ya dia nggak setuju, dia ngambek. Akraf Hakimi 19 pertandingan, Sergio Reguilon 12, Sergio Ramos 11 pertandingan. Memang agak kurang Ramos karena memang udah turun performanya dan juga role-nya juga turun menjadi important. Eder Militao 20 pertandingan, nice. Kemudian Nunes 8 pertandingan aja, oke. Jadi itu aja sih mungkin yang bisa kita cek ya. Kalian bisa nilai siapa nih pemain-pemain yang
di kolom komentar musim ketiga ya, siapa pemain-pemain yang menurut kalian pemain terbaik, atau mungkin kita adain vote ya, mungkin ya polling nantinya untuk istilahnya kayak mempolling ini siapa aja, misalnya dari kiper itu siapa yang terbaik kiper, kemudian juga ini pilihan kalian ya kan. Kalau pilihan sistem di FIFA ini sendiri kan udah ada tuh dipilih masing-masing ya. Nah ini pilihan penonton nih, pilihan dari kalian semua siapa tuh kiper terbaik, center back terbaik, kemudian defensive mid terbaik, attacking mid mungkin, kemudian juga striker terbaik, winger terbaik, itu bisa sih kita adain polling mungkin ya di mungkin di tab komunitas aja ya, karena channel Asadi Kulhak ini belum punya Twitter gitu loh, jadi nggak bisa bikin polling di Twitter ya, jadi mungkin di tab komunitas aja ya biar semua bisa lihat gitu loh. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan next episode kita udah memasuki mungkin musim baru atau akhir musim dari season ketiga ini. Jadi kayaknya sih kita udah masuk di musim baru ya. Ini udah kan akhir musim nih. Jadi udah nanti terbuka lagi transfer window dan juga dimulai lagi kompetisi kompetitif seperti biasa ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk ini kalau misalnya kalian nonton ini sampai habis dan tadi ada yang kurang dari saya ngecek istilahnya selama semusim ini kan kita di akhir musim kita bisa kayak ngecek top score gitu, liga-liga besar siapa yang juara itu. Kalau misalnya ada yang kurang menurut kalian ada yang saya lewatkan gitu, misalnya nih saya melewatkan sesuatu kayak Bang harusnya cek juga Liga Rusia gitu, atau liga apapun itu yang ada di FIFA ya kan. Nah itu bisa kalian komen aja, atau mungkin ada hal-hal memang yang saya lewatkan di career mode ini. Ya kalau orang bilang sih apa sih kalau untuk akhir musim kayak gini, evaluasi ya akhir musim gitu loh, untuk membahas semusim itu kita udah ngapain aja gitu loh, apa aja yang tercapai gitu loh. Dan mungkin kalian bisa komen aja di bawah ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.